Zakaria pasal 1, hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Penglihatan. Kitab Zakaria pasal 1 sampai 8 ini semuanya berisi tentang penglihatan. Jadi ada 14 pasal kitab Zakaria, dan kitab pasal 1 sampai 8 itu tentang penglihatan. Nah, nanti dilanjutkan dengan pasal 9 sampai 14 nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Nah, pasal yang pertama, seruan untuk bertobat. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Seruan untuk bertobat ini disampaikan Tuhan melalui Nabi Zakaria di bulan ke-8 tahun kedua zaman Darius. Nah, berbicara tentang kemurkaan Tuhan atas nenek moyang bangsa Israel. Nah, di sini Tuhan berfirman kepada Nabi Zakaria, kembalilah kepadaku. Artinya mereka sudah berbalik daripada Tuhan, dan Tuhan panggil untuk kembali. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel untuk berbalik. Jangan seperti nenek moyangnya yang dulu sudah diperingatkan oleh para nabi, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan Tuhan. Nah, Tuhan mau kerinduan Tuhan supaya semua selamat, dan itu sebabnya Dia kirim nabi-nabinya untuk memperingatkan umatnya. Dan kali ini Nabi Zakaria yang memperingatkan umatnya untuk tidak berlaku seperti nenek moyang sebelumnya. Ayat 5, nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Jadi semua pasti mati. Nenek moyangnya mati, nabi mati, kematian tubuh ya, tetapi ada kehidupan kekal kalau kita percaya kepada Dia. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Jadi Tuhan menyampaikan di sini bahwa segala firman dan ketetapannya yang telah diperintahkan kepada hamba-hambanya. Nah, hambanya itu nabi. Di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, dan itu disampaikan juga kepada nenek moyangnya. Dan ada di sini, maka bertobatlah mereka. Nah, saat seruan bertobat datang, ada pertobatan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau berbalik dari tingkah laku yang buruk dan perbuatan yang jahat. Nah, pastinya Tuhan berbicara kepada kita melalui firman ini, seruan yang sama untuk bertobat, untuk pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan Kristus yang dikehendaki, juga tingkah laku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia rindu supaya kita terus diubahkan dari hari ke hari. Nah, firman Tuhan terus menerangi hati kita untuk terus kita bertindak mengikuti setiap perintahnya, mengikuti jalan-jalan yang dan hukum-hukum yang Dia sudah berikan kepada kita melalui
firman-Nya melalui hamba-hambanya, dan itu kita bisa baca melalui firman Tuhan. Nah, saat mendengar seruan untuk bertobat dan mau bertobat, pastinya Tuhan di sana mengampuni. Tuhan tetap ada pendisiplinan, tetapi kerinduan Tuhan supaya umat-Nya berbalik, bertobat dan tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perikop yang kedua, penglihatan pertama, para penunggang kuda. Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido, bunyinya. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang ada di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Jadi ada penglihatan, ada seorang yang menunggang kuda merah. Nah, orang ini berdiri di antara pohon-pohon murad yang ada dalam jurang. Nah, di belakang seorang penunggang kuda merah ini ada kuda-kuda lain, jadi kuda merah, yang merah jambu dan yang putih. Jadi tidak dituliskan di sini apakah ada penunggangnya, hanya yang dilihat seorang penunggang, seorang yang menunggangi kuda merah, dan di belakangnya itu ada kuda-kuda yang merah jambu dan putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajah bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Jadi ternyata mereka sudah menjelajahi bumi dan melihat bahwa seluruh bumi tenang dan aman. Nah, berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Jadi bertanya di sini kepada malaikat mereka yang ada di antara pohon murad, bertanya berbicaralah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang berbicara kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan tidak menyayangi Yerusalem dan kota Yahudi, sudah 70 tahun lamanya mereka dibawa ke pembuangan, dimurkai. Lalu kata malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berbicaralah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Amin. Jadi dari ayat 16 ini ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, dan rumahnya akan didirikan pula. Nah, kita lihat sebelumnya bagaimana di kitab Hagai, ya, itu ajakan membangun kembali bait suci. Berarti kalau saya mengerti di sini, Zakaria ini ditulis kejadiannya sebelum kitab Hagai. Nah, jadi ini Tuhan sudah janji bahwa rumahnya akan didirikan kembali di sana, dan itu sudah dituliskan juga di kitab Hagai tentang ajakan membangun kembali bait suci, karena bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, mereka sibuk mengurus
dan membangun rumah mereka sendiri. Nah, ini Tuhan sudah berjanji di kitab Sakaria bahwa rumahnya akan didirikan pula, dan berkata bahwa kota-kotaku akan berlimpah-limpah dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Jadi saat dituliskan masih di dalam pembuangan tahun ke-70 kalau kita lihat di sini, karena Nabi malaikat itu berkata, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahnya akan didirikan pula di sana, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Dan dia perkatakan bahwa firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Kalau sebelumnya seperti tidak ada lagi kebajikan, orang yang tidak jujur saja di sana, pengkhianat, semua yang tidak bagus, tidak ada kebajikan lagi, tapi Tuhan janji akan berlimpah-limpah lagi dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Yang sebelumnya Sion seperti tidak ada harapan, Yerusalem tidak ada harapan, tetapi Tuhan memberikan janji menghibur Sion dan memilih Yerusalem. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup, sekalipun kelihatannya masih belum selesai di dalam pembuangan, tetapi janji Tuhan sudah ada, janjinya ya dan amin untuk menolong umatnya. Nah, penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Jadi penglihatan di sini diperlihatkan lagi 4 tanduk, dan Sakaria bertanya kepada malaikat yang berbicara ke sana, apa artinya? Dan itulah yang malaikat jawab bahwa tanduk-tanduk inilah yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Dan di situ Tuhan perlihatkan 4 tukang besi juga, dan bertanya lagi, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Dan selalu ada jawab, saat bertanya ada jawaban. Kalau tidak bertanya ya tidak dijawab, dan ini bertanya dan jawabannya. Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Nah, semua yang menyerahkan sebelumnya, tetapi saat kasih Tuhan datang menolong, mengangkat kembali Yehuda, menghiburkan kota-kotanya, berlimpah-limpah kembali dengan kebajikan. Tetapi saat disampaikan ini masih dalam suasana yang kelihatannya masih tinggal di pembuangan, sudah tahun yang ke-70, ada diperlihatkan 4 tanduk dan 4 tukang besi yang menyerahkan Yehuda, tetapi Tuhan di sana terus menyertai, penyertaan Tuhan tetap ada di dalam proses pendisiplinan, dan Tuhan yang waktunya Tuhan yang membawa mereka pulang, membangun kembali rumahnya, dan Tuhan mengasihi dengan kasih sayangnya yang tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kasih setianya. Seperti itulah yang Tuhan nyatakan buat orang Israel dan untuk kita hari ini sebagai orang-orang yang mau untuk mencari Dia, mempercayai Dia, mengaku bahwa hanya Yesus juru selamat dalam kehidupan kita, mengakui Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Dia yang sanggup untuk melepaskan dan menolong di dalam segala situasi yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, kelihatannya tidak ada harapan. Janji Tuhan bahwa sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.